Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita masuki sesi pembelajaran sejarah kelas 10, sejarah kelas 10 peminatan. Ya, sejarah peminatan. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita berdoa agar apa yang kita pelajari ini membawa keberkahan buat kita sekalian. Kita bacakan suratul Fatihah. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Suril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai pembelajaran anak-anak pada kelompok peminatan sejarah kelas 10. Kita mulai dari slide pertama. Bab 1 mengenai manusia dan sejarah. Ya, ini bisa kita lihat ada pertemuan banyak orang yang menuruni dari gedung. Ya, ini bagaimana manusia melaksanakan aktivitasnya. Ya, topiknya manusia dan sejarah. Slide berikutnya, pengertian sejarah. Di sini secara etimologis, ilmu tentang arti kata ya, etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab sejaratun yang artinya pohon. Jadi pohon adalah perumpamaan bagaimana kaitannya dengan kehidupan manusia, di mana di pohon itu bisa kita temukan adanya akar, adanya tubuh pohon itu sendiri, adanya dahan, adanya ranting, daun, dan mungkin juga buah yang bisa kita lihat di pohon yang menghasilkan buah. Seperti pohon, sejarah pada setiap peristiwa berkaitan dan mempengaruhi masa yang akan datang. Jadi kalau kita melihat atau menelisik peristiwa saat ini, bisa jadi berkaitan juga dengan masa-masa yang lalu. Ya. Sejarah pada setiap peristiwanya berkaitan dan mempengaruhi masa yang akan datang. Jadi akibat masa lalu bisa mempengaruhi masa yang akan datang. Kita lihat berikutnya. Di sini ada dua pendapat dari dua sejarawan dunia mengenai pengertian dari sejarah itu sendiri. Pertama, menurut tokoh Yunani yang dianggap sebagai bapak sejarah dunia yang bernama Herodotus, menurutnya sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan melingkar. Jadi melingkar yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Jadi keadaan manusia itu juga mempengaruhi tinggi rendahnya peristiwa sejarah itu. Ya, jadi bagaimana pasang surut sejarah kehidupan manusia itu sendiri. Lalu menurut Ibnu Khaldun, menurutnya sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya. Catatan mengenai manusia dan peradabannya. Peradabannya apa maksudnya? Jadi apa-apa saja yang dihasilkan oleh manusia itu selama hidupnya. Misalnya mungkin berkaitan dengan sistem ekonominya, dengan sistem kemasyarakatannya, dengan hasil-hasil kebudayaannya, dengan sistem politiknya, keadaan sosial ekonomi masyarakatnya, sistem hukumnya. Kemudian benda-benda apa yang dihasilkan dari kehidupan manusia itulah yang kita kenal dengan peradaban manusia atau peradabannya. Dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibatnya. Itulah hasil daripada sejarah
berisi catatan manusia dan peradabannya. Selanjutnya, menurut Sartono Kartodirjo, seorang sejarawan Indonesia, sejarah itu dibatasi oleh dua hal. Sejarah dalam arti objektif dan subjektif. Menurutnya, secara objektif menunjukkan pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Jadi sejarah itu tidak ditambah juga tidak dikurangi, apa adanya, objektif, menunjuk pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Lalu ada juga secara subjektif. Kalau tadi objektif, sekarang subjektif. Jadi penulisan sejarah tergantung siapa yang menulis sejarah itu sendiri. Tadi objektif ya, saya ulang, objektif menunjuk pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Nah, secara subjektif, sejarah itu ditulis oleh, tergantung siapa yang menulis, penulisnya itu sendiri atau sejarawan itu sendiri. Ini menurut subjektivitas unsur daripada orang yang menulis sejarah itu sendiri. Ini menurut Profesor Sartono Kartodirjo. Selanjutnya menurut Profesor Muhammad Yamin bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan. Ya, disusun atas hasil penyelidikan. Jadi sejarah itu bukan hasil rekayasa, tapi berdasarkan penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Ini menurut Muhammad Yamin atau Profesor Muhammad Yamin, seorang negarawan Indonesia yang andil dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lanjut slide berikutnya. Jika kita simpulkan bahwa sejarah adalah rekonstruksi. Apa itu rekonstruksi? Rekonstruksi itu menyusun, merekonstruksi, membangun peristiwa masa lalu, ya, direkonstruksi kembali, yang bersifat penting, abadi, dan unik. Sangat penting. Jadi sejarah itu kalau nggak penting, bukan kategori sejarah. Jadi kalau tidak penting, sifatnya abadi, kekal, dan ini terjadi di masa lalu, ya, abadi dan unik. Jadi banyak hal-hal yang menarik yang bisa dibahas, yang benar-benar terjadi dan berisi segala kegiatan manusia. Ya. Jadi isi dari sejarah itu adalah bagaimana rekonstruksinya masa lalu, juga kegiatan-kegiatan manusianya yang bisa disimak, dan rekonstruksi tersebut berasal dari hasil kesimpulan data-data yang telah teruji. Jadi kalau kita merekonstruksi, rekonstruksi dari mana? Dari atau berasal dari hasil kesimpulan data-data yang telah teruji. Jadi, sudah teruji ya data-datanya. Lanjut, bagian B, peranan manusia dalam sejarah. Jadi manusia punya andil penting, sangat penting dalam sejarah, karena manusia menjadi penggerak sejarah itu sendiri. Manusia juga memiliki peran dalam peristiwa sejarah, layaknya pemeran utama dalam drama. Jadi setiap manusia adalah pelaku sejarah, dan manusialah yang menggerakkan sejarah sesuai dengan perannya. Di sini ada 3 foto gambar tokoh-tokoh yang masuk dalam sejarah. Dari gambar dari kiri ke kanan ada tokoh yang bernama James Watt. Beliau adalah penemu mesin uap, ya, yang berasal dari Inggris. Orang-orang yang berjasa dalam penemuan uap yang nanti di kemudian hari menjadi cikal bakal perkembangan teknologi yang akan datang. Pesawat terbang, kapal laut, ya, mesin pabrik, ya, motor, dan misal juga mobil. Itu dasar-dasarnya adalah ditemukannya mesin uap. Cikal bakalnya dari penemuan James Watt ini, yang akhirnya berkembang menjadi teknologi yang kita kenal saat ini. Lalu ada Thomas Alva Edison, penemu bola lampu pijar yang berasal dari Ohio, Amerika Serikat. Ya, ini
Yang tengah itu Thomas Alva Edison. Kalau tidak salah dia memiliki 6.000 hak paten. Ya. Jadi hak yang ia miliki, karya-karya besar itu yang ia miliki sampai 6.000, yang membuatnya dia kaya raya di kemudian hari. Lalu ada Niels Bohr, penemu partikel atom. Ya. Selain karena tindakan orang-orang besar ini, inovasi atau penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mempengaruhi gerak sejarah yang seperti yang dilakukan oleh para tokoh di atas. Misalnya akibat penemuan mesin uap ini, orang membuat kapal laut yang ukurannya besar, nanti sampai akhirnya konsepnya itu berkembang menjadi kapal perang, ya. Itu dasarnya penemuan mesin uap, ya. Dapat akhirnya membuat pesawat militer yang mempengaruhi gerak sejarah yang dilakukan oleh para tokoh, ya. Ini jasa-jasa mereka nanti di kemudian hari dikembangkan karena mereka inilah, ya. Ya, kita bisa bayangkan di sini kalau mungkin Thomas Alva Edison tidak menemukan bola lampu pijar, mungkin dunia ini akan gelap, ya. Akhirnya sekarang orang bisa membangun, bisa melakukan aktivitas baik pagi, siang ataupun malam. Jadi bisa dibayangkan kalau seandainya Thomas Alva Edison tidak menemukan bola lampu pijar atau bohlam saat ini. Ya, lanjutnya. Lalu peranan manusia dalam sejarah. Jadi manusia memiliki peran. Ya, di sini ada gambar atau foto sketsa dari dua tokoh proklamasi Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta, tentu Soekarno dan Hatta. Mereka adalah tokoh penggerak sejarah Indonesia sampai akhirnya kita sampai pada yang disebut dengan istilah proklamasi kemerdekaan, pernyataan merdeka, ya, diproklamasikan atau diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya, ya, sebagai hari kemerdekaan. Ya, ini karena pengaruh dua tokoh ini dalam sejarah Indonesia. Selanjutnya, konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Konsep waktu dalam sejarah mencakup 4 hal. Konsep waktu pertama, perkembangan manusia itu sendiri, perkembangan zaman, perkembangan kebudayaan, ya, perkembangan ekonomi terus berkembang. Ini kaitannya dengan konsep waktu dalam sejarah. Jadi sejarah itu mengalami terus berkembang atau mengalami perkembangan terus. Selanjutnya berkesinambungan, berlanjut terus, berlanjut terus. Sejarah itu selama masih ada kehidupan maka terus akan berkesinambungan terus menerus prosesnya. Lalu terjadi pengulangan dalam arti mungkin dalam bentuk kejadiannya mirip, menyerupai, ya, misalnya ada yang terjadinya perang, ya, ada terjadinya perebutan kekuasaan, adanya demo, semua itu terjadi kalau seandainya ada kezaliman, misalnya ada ketidakpuasan, akhirnya terjadilah perang lagi, kemudian nanti perang lagi, ya, pengulangan, cuma dalam bentuk tokoh dan tahun yang berbeda, waktunya juga berbeda. Lalu akibat dari proses itu akan terjadi perubahan. Jadi karena proses perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan akan terjadi yang namanya perubahan. Karena 3 proses di atasnya akan mengalami istilahnya perubahan. Seperti pada peristiwa revolusi Indonesia, ya, karena sudah berkemudian tahun, berkesinambungan, pengulangan, akhirnya terjadilah perubahan dari sebuah negara yang tadinya dijajah menjadi sebuah negara yang merdeka, lepas dari cengkeraman belenggu penjajahan. Jadi berubah, masyarakatnya juga berubah, hukumnya, sistem hukum Belandanya atau hukum kolonialnya berubah jadi hukum Indonesia. Kemudian ya pola hidup dan pola pikir atau ekonominya atau kebudayaannya juga banyak mengalami
perubahan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Lanjut. Konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Ini ada pada slide ini terlihat benda-benda prasejarah zaman batu yang usianya sekian ratus tahun. Bisa kita lihat di sini dalam perkembangannya, suatu keadaan masyarakat dalam suatu periode tertentu dalam sejarah yang berkembang dari dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya, kemudian tidak muncul begitu saja atau berdiri sendiri. Jadi ada proses yang berkembangan dari dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya. Ya, misalnya di sini ada kebudayaan zaman prasejarah, nanti akan masuk ke zaman sejarah, kemudian akan masuk lagi ke zaman modern. Ya, ini prosesnya karena adanya yang berkembang dan ada penyebabnya. Karena ada perkembangan dari mungkin kemajuan peradaban manusia, pola pikir manusia, ekonomi manusianya, kemudian nanti akan terjadi perubahan. Jadi semua itu lewat proses dan tidak begitu saja berdiri sendiri, jadi saling berkait. Lalu contoh dari perubahan tersebut salah satunya terlihat dari penggunaan kapak pada masa praaksara. Ini adalah artefak benda-benda sebagai kapak genggam ya, yang dikhususkan untuk memotong, mencongkel, menghancurkan, membagi dua bagian atau memecahkan benda-benda lain ya yang ada pada masa zaman praaksara. Ya, usianya cukup lama karena ini dimulainya sejarah Indonesia dari sini ya, zaman masa praaksara atau masa prasejarah. Lanjut. Konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia berkesinambungan, jadi berlangsung terus, bersinambung terus. Nah, di sini dijelaskan suatu kondisi yang terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi tetap diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Contoh prakteknya misalnya pada masyarakat sosial tertentu menunjukkan adanya kesinambungan atau kontinuitas. Misalnya orang tetap mempertahankan kebudayaan, misalnya tari-tarian, ya, kebudayaan tari-tarian, kemudian mungkin juga ada hukum adat, ya, yang terus dipertahankan karena itu dianggap baik, ya. Lalu ada hal-hal yang lain yang ada dalam aturan dalam bermasyarakat yang dianggap baik. Ini terus berkesinambungan sampai hari ini. Selanjutnya dalam pengulangan fenomena yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali. Jadi ada hal yang baru, hal yang lama kemudian terulang kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Contohnya pergantian rezim demokrasi terpimpin ke Orde Baru, dan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Jadi terjadi pengulangan terjadi, artinya pengulangan pergantian kepemimpinan, pergantian pemimpin di negeri ini atau rejim yang memerintah, istilahnya dianggap sudah tidak sesuai, maka terjadilah pergantian kepemimpinan. Kita bisa lihat dari proses dari demokrasi terpimpin, pergantian rejim demokrasi terpimpin ke Orde Baru, dan dari Orde Baru ke Orde Reformasi saat ini. Lanjut berikutnya, ini terlihat ada, kalau tidak salah ini pasukan Inggris yang model topinya seperti ini, militer ya. Konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia, perubahan ketika masyarakat membentuk praktek yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktek sebelumnya. Ini bisa terlihat di sini gambar tentara Selandia Baru dalam Perang Dunia I. Ya, Selandia Baru, ya sebagian prajuritnya juga dari Inggris. Perang merupakan salah satu faktor perubahan. Ya, perubahan yang merubah dunia itu salah satunya adalah
terjadinya perang pada Perang Dunia, misalnya dicontoh di gambar ini Perang Dunia I. Muncul konflik karena adanya kepentingan, akibatnya terjadilah perubahan tatanan ekonomi, tatanan sosial, ekonomi dan sebagainya, itu bisa dirubah oleh faktor peperangan tadi. Kemudian perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Kejadian atau peristiwa yang membuat perbedaan berlangsung secara zigzag. Jadi tidak lurus, tidak mendatar, tapi zigzag. Ini bisa kita lihat. Kemudian kalau keberlanjutan, suatu keadaan yang telah berlangsung lama berlangsung secara garis lurus. Nah, ini kita bisa lihat kalau berkelanjutan itu jalannya datar, katakanlah horizontal dimisalkan. Sebaliknya kalau perubahan itu bisa turun, bisa naik, dan juga bisa turun lalu bisa naik lagi. Ini yang dimaksud dengan perubahan. Lanjut, keterkaitan antara sejarah manusia dan masa kini atau dengan masa kini. Masa kini merupakan produk dari perkembangan masa lalu. Jadi apa yang kita hasilkan pada saat ini adalah produk masa lalu. Ya, ini mempelajari sejarah itu yang uniknya adalah bagaimana kondisi masyarakat ini terjadi ternyata adalah produk masa lalu. Di sini terlihat sebuah patung di Italia, patung Cicero di Roma, Italia. Cicero adalah orator terkenal Romawi, jadi seorang ahli pidato. Salah satu ungkapannya yang terkenal adalah Historia Magistra Vitae Est, sejarah adalah guru kehidupan. Ini sebuah ungkapan dari Cicero pada waktu dia hidup ya, di zaman Romawi. Selanjutnya, keterkaitan antara sejarah manusia dengan masa kini. Sini ada foto, bisa kita lihat foto Perdana Menteri Perdana Menteri Inggris yang bernama Winston Churchill. Mengatakan bahwa satu-satunya hal yang kita pelajari dari sejarah adalah bahwa kita tidak benar-benar belajar darinya. Kalaupun ada peristiwa atau kejadian yang bisa terjadi di kemudian hari, kenapa kok bisa terjadi lagi? Karena intinya karena kita tidak benar-benar belajar dari sejarah itu sendiri. Menurut Winston Churchill. Jadi dia mengatakan satu-satunya hal yang kita pelajari dari sejarah adalah bahwa kita tidak benar-benar belajar darinya. Jadi kita nggak benar-benar belajar dari sejarah itu sendiri. Makanya kehidupan, katakanlah mungkin perang atau apa, itu bisa terjadi lagi karena manusia nggak mau belajar sejarah. Ada penindasan, ada kekejaman, pelanggaran HAM dan lain-lain. Itu juga dari proses yang dilalui karena kita tidak mau belajar sejarah. Lanjut, keterkaitan bahwa sejarah manusia dengan masa kini. Sejarah mengajarkan kepada kita untuk memahami masyarakat dan bangsa sendiri, dan juga mengenal bangsa lain. Jadi dengan mempelajari sejarah, kita satu mengenal bangsa kita sendiri, bagaimana bangsa Indonesia misalnya, tapi juga kita mengenal bangsa lain. Misalnya bangsa India kaitannya dekat dengan sejarah Indonesia, misalnya kebudayaan Hindu-Budanya yang masuk ke Indonesia itu dibawa dari India ya. Lalu kita di sini mengenal tokoh Mahatma Gandhi, tokoh perjuangan kemerdekaan India ya, Mahatma Gandhi. Lalu ada Dr. Sun Yat-sen, tokoh nasionalis Cina atau Tiongkok. Lalu ada Nelson Mandela, tokoh anti apartheid dari Afrika Selatan. Mereka adalah pejuang-pejuang yang berperan besar di negaranya dan juga mempengaruhi dunia. Dia masuk dalam tokoh terkenal, tokoh-tokoh dunia, dan kita dapat banyak belajar dari pemikiran dan perjuangan bangsanya. Tiga tokoh ini
adalah orang yang berpengaruh di negerinya atau bahkan di dunia, karena dianggap pola pikirnya baik ya, dan dapat diterima, yang berhubungan dengan kemanusiaan. Lalu pada slide berikutnya, keterkaitan dan sejarah manusia dengan masa kini. Dalam prakteknya, sejarah melatih kita untuk berpikir holistik, jadi berpikir menyeluruh dan multi perspektif. Jadi banyak kaitan-kaitan sudut pandang yang berbeda dalam memandang suatu peristiwa. Jadi akan muncul pemikiran yang menyeluruh, multi perspektif. Dari sudut pandang yang berbeda, orang punya pendapat masing-masing. Ini sejarahlah yang mengajarkan dan melatih cara berpikir manusia. Selanjutnya, ya, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Saya akhiri, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.